محمد نبينا بنور هدينا من مكة من نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Allah sengaja bikin umat berbeda-beda. Wa ja'alakum syu'uban wa qabailah lita'arufu. Bikin berbagai macam suku, berbagai macam agama untuk bekerja sama masyarakat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Di sini di dalam kitab ilmu tafsir mengatakan bahwa syu'uban wa qabailah itu orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Jadi kabilah-kabilah Islam, bangsa-bangsa Islam. Kenapa? Karena atqakum itu yang paling baik adalah orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu orang Islam. Kalau non Muslim nggak ada yang bertakwa. Jadi yang tadinya sebagai ayat universal menjadi ayat lokal untuk membuat kerjasama antara sesama umat Islam. Bayangkan, tafsirnya begitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan total mereka, yang dalilnya ada, jelasnya ada. Saya konfirmasi, saya bilang ya ente lebih paham katanya. Itu ya, ente lebih paham. Sebagian orang untuk melegalkan pendapat sesatnya mereka terpaksa mengartikan ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang tidak wajar. Kenapa? Memang aslinya mau dicari di ayat mana saja dari Al-Quran itu untuk menguatkan pendapat mereka tidak ada. Dari awal Al-Quran sampai terakhir bahkan pindah ke hadis-hadis Nabi juga tidak ada. Maka satu-satunya jalan agar supaya pendapatnya itu diterima, supaya pendapat yang sesatnya itu menjadi punya dalil, maka mau tidak mau ayat Al-Quran dipahami dengan logika sesat mereka. Paham tidak? Cara itu saja. Tetapi ingat, yang bisa menerima logikanya itu hanya orang-orang bodoh atau orang polos, kasihan. Orang yang lugu atau orang-orang yang ta'assub berlebihan, fanatik buta. Jadi mereka punya pendapat itu apa? Allah masukkan ke surganya bagi siapa yang Allah kehendaki, tidak melihat agamanya apa. Paham tidak? Kemudian yang paling mulia itu di sisi Allah bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang Islam yang bertakwa, bukan hanya orang beriman yang paling bertakut sama Allah, tetapi maunya mereka bahwa siapapun dia, apapun agamanya, kalau dia takut sama Tuhannya, maka dia bagian dari orang yang paling mulia di sisi Allah. Jelas ini pendapat-pendapat tidak punya dasar, hanya main otak, main logika. Ayat yang dipaksakan itu untuk menguatkan pendapat sesat mereka adalah dalam salah satu ayat juga dari suratul Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sungguhnya kami telah menjadikan kamu dari satu laki-laki dan perempuan, ini Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam. Semua manusia aslinya punya bapak yang satu dan punya mama yang satu, ditarik ke atas itu. Awal manusia. Kalau ada yang menyangka awal manusia bukan Adam,
Itu lagi logika sesat. Dijadikan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ayat itu dijadikan dalil bahwa Adam alaihi salatu wassalam adalah bukan manusia pertama, tetapi sebelum itu juga ada manusia. Jelas ini tidak berdasar, hanya logika saja. Al-Quran dipahami dengan logika boleh, tetapi logika yang tidak bertentangan dengan Al-Quran sendiri dan logika yang tidak bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kamu, jadi aslinya kamu itu satu bapak satu mama, alias bapak pertama. Terus kamu itu kan satu bapak satu mama kan, baru kami jadikan kamu bersyu'ub, kalau diterjemahkan itu berbangsa-bangsa. Nanti kita jelaskan apa makna syu'ub. Wa qabaila dan suku-suku. Bagaimana kata syu'ub? Ini adalah jama' sya'bun. Dalam bahasa Arab itu beda harokat, beda makna. Tatkala sya'bun dibaca dengan fathul shin wa sukunul ain, maka bermakna suku yang besar atau rombongan manusia yang besar, rombongan yang jumlahnya besar, jamaah yang jumlahnya besar. Kalau menggunakan kasrul shin wa sukunul ain, maka bermakna yakni syi'bun, asy-syi'bu. Bermakna apa itu? Jalan di gunung, atau bermakna jalannya air. Yang berikutnya kalau menggunakan fathul shin wa fathul ain, sya'abu, sya'abun, maka bermakna di antara dua pundak atau di antara dua tanduk itu disebut sya'abun. Tetapi pembahasan kita sekarang di sini bukan syi'bun, bukan sya'abun, tetapi berkaitan dengan sya'bun yang jamanya itu adalah syu'ubun, syu'ubun wa ja'alnakum syu'ubah. Jadi kata syu'ub, kata apa? Syu'ub yang mufradnya itu adalah sya'bun, bermakna apa? Suku yang besar atau rombongannya manusia yang besar, jamaahnya manusia yang besar, yang di dalamnya terdiri dari suku-suku, yang suku-suku itu terdiri dari keluarga. Dari suku-suku ya qabilatun, yang jamanya adalah qabail. Maka karena syu'ub atau sya'bun mufrad itu bermakna suku yang besar, yang di dalamnya ada suku-suku yang cabang-cabangnya itu ada keluarga-keluarga, maka diterjemahkan biasanya dengan bahasa bangsa-bangsa, karena dalam satu bangsa itu memiliki banyak suku. Dalam suku itu ada memiliki keluarga-keluarga. Dan paling kecil dalam bahasa Arab disebut dengan keluarga paling kecil itu disebut dengan ashiratun. Paham tidak? Maka ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu. Jadi terjemah lita'arafu itu untuk saling mengenal, bukan supaya saling kerjasama, bukan lita'amalu, bukan kalau sama kerja sama satu sama yang lain, tidak, tapi lita'arafu. Apa maksud lita'arafu? Saya kasih contoh supaya kita mudah paham. Di dalam satu suku, dua orang memiliki, bukan di dalam satu suku, saya ralat,
di dalam dua suku, atau di bawahnya lagi, di dalam dua keluarga, ada dua orang satu nama. Jadi saat kamu mau mencari, misalkan dua orang punya satu nama, bernama Umar. Supaya gampang kamu ketemu Umar yang kamu maksud, maka kamu tidak tinggal sebut, saya cari Umar. Umar siapa? Di sini ada Umar dua orang. Oh, Umar yang suku Kaili. Suku apa? Kaili. Atau Umar yang suku Jawa. Atau Umar yang suku Sulawesi, Makassar. Maka orang yang ditanya langsung Pak, oh yang Bapak maksud rumahnya di situ. Paham tidak? Dan juga ada maslahat yang lain. Sekarang dalam syu'ub dan qabail, jelas, ingat, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kamu jadikan kamu. Tentu dalam bangsa dan suku itu, walaupun pembahasan utamanya di sini adalah yang berkaitan dengan bangsa dan suku, tetapi dalam bangsa dan suku itu jelas ada agama Islam dan ada yang beragama tidak Islam. Paham tidak? Melihat asbab nuzul turunnya ini ayat, sesuai dengan asbab nuzul turunnya ayat. Ini ayat turun saat Fathul Makkah. Setelah Nabi SAW memasuki Makkah dengan para sahabat, dan saat itu dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi dan para sahabat menguasai Makkah. Termasuk di dalamnya adalah Masjidil Haram. Maka datang waktu sholat, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu disuruh oleh Rasulullah SAW untuk azan. Karena beliau adalah muazzinnya Rasulullah. Saat Bilal mengumandangkan azan, yang saat itu orang-orang musyrik Makkah belum masuk Islam. Sebagian dari mereka ada yang berkata, bersyukur saya karena bapak saya sudah meninggal, sehingga dia tidak dengar itu azan, itu orang. Satu orang lagi dari mereka yang bernama Haris bin Hisham berkata bahwa sudah tidak ada lagi orang lain, sehingga Muhammad SAW menyuruh burung gagak yang hitam itu untuk mengumandangkan azan. Saat itu Abu Sufyan juga belum masuk Islam. Abu Sufyan juga ikut bicara, tetapi bicaranya berbeda dengan dua yang sebelum. Kata Abu Sufyan, saya tidak mau bicara. Saya tidak mau berkomentar. Kenapa? Kalau saya mengomentari itu orang, tidak lama lagi atau sebentar lagi, pemilik langit, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan menurunkan berita kepada dia, yakni Muhammad SAW, mengenai apa yang saya bicarakan. Tidak lama dari situ, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu mengutus Jibril alaihi salam untuk menginformasikan apa-apa yang mereka bicarakan tadi. Semua yang dibicarakan Allah kasih tahu lewat Jibril alaihi salam. Setelah Jibril menginformasikan apa yang mereka bicarakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul panggil mereka itu. Kamu tadi bilang begini. Maka semua mereka aku ya apa mereka bicarakan. Setelah itu turunlah ayat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum in dzakari wa unsa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Komentar yang dikasih dari orang-orang musyrik yang saat itu belum masuk Islam, kenapa? Mereka punya keyakinan, kemuliaan, kehormatan, kemudian menjadi orang yang terbaik itu mereka lihat dari sisi nasab. Mereka lihat dari sisi banyak uangnya. Mereka lihat dari sisi banyak hartanya. Mereka lihat dari sisi punya jabatan dan pangkat yang tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ini ayat untuk membela Bilal dan mematahkan prasangka mereka yang salah tadi. Paham tidak? Apa kata Allah? Kami jadikan kamu dari satu bapa dan satu mama, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku.
Di dalam bangsa dan suku tidak ada yang perlu dibanggakan. Mau orang Islam kah, orang kafir. Dalam berbangsa itu, dalam bersuku, bukan jadi sebab untuk dibanggakan. Itu hanya untuk pengenal saja. Untuk kamu saling mengenal satu sama yang lain. Kalau kamu mau pingin jadi orang yang paling mulia di sisi Allah, pingin menjadi orang yang paling terbaik di sisi Allah, maka inna akramakum indallahi atqakum. Jadilah orang yang paling takut sama Allah. Jadilah orang beriman yang paling takut sama Allah. Maka di ayat ini nih, di ayat inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dari kamu adalah orang yang paling takut sama Allah, yang paling takut sama Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang Islam sudah beriman, maka tingkatkan ketakwaan dia kepada Allah. Kalau orang di luar Islam, maka beriman dulu, lalu tingkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka semakin sempurna ketakwaannya, maka semakin di sisi Allah dia menjadi orang yang paling utama. Maka di awal ini mengisi semua manusia, semua suku, semua bangsa yang tidak memetak mana agama apapun dia, tetapi setelah masuk dalam inna akramakum indallahi atqakum, tidak ada pilihan lain kecuali ketakwaan yang didasari dengan keimanan. Tidak bisa ketakwaan yang didasari dengan kekufuran. Dan ketakwaan yang didasari dengan kekufuran bukan takwa namanya itu. Ini penjelasan semua ulama yang diambil dari zaman dulu, dari sumbernya. Sehingga kalau ada yang mengatakan ya ayat seharusnya universal alias global itu kok dijadikan ayat lokal. Itu yang awal-awal saya bilang tadi, karena memang aslinya pendapatnya itu sesat dan tidak ada satu ayat yang mendukung pendapatnya, tidak ada satu hadis yang mendukung pendapatnya. Mau tidak mau ayat itu maknanya, maksudnya diartikan dengan cara yang melenceng supaya pendapat sesatnya tadi itu punya dasar, punya dalil. Jelas berbahaya dan membahaya, sangat berbahaya. Kenapa inna akramakum indallahi atqakum? Atqakum di situ hanya masuk orang beriman saja, orang Islam saja. Jelas supaya apa? Supaya jangan sampai ayat satu dengan ayat lain berbenturan. Makanya untuk memahami ayat Al-Quran, tidak bisa kamu hanya fokus di dalam satu ayat itu saja, tanpa melihat ayat-ayat yang lain. Nanti kamu terjebak dalam kesesatan itu. Di awal Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah sampaikan apa itu? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Syarat yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu ada dua kategori, yang sebelumnya dan sesudahnya. Kalau sebelumnya bagi kita sekarang, diantaranya adalah Nabi Muhammad, itu untuk kita adalah ghaib. Kitab Taurat, Injil, Zabur, dan sahifah-sahifah, lembaran-lembaran itu yang jumlahnya ada 100. Itu juga gaib bagi kita. Maka kita tanya, apakah di luar agama Islam ada yang mengimani Muhammad adalah Nabi yang terakhir? Jawabannya tidak ada. Di luar agama Islam, apakah mereka mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah yang asli? Tidak, selain agama Islam tidak ada ajaran itu. Maka alladzina yu'minuna bil ghaib, yang masuk hanya orang Islam. Berkaitan dengan yang akan datang setelah meninggal dunia. Nanti datang hari kiamat. Kemudian di dalam kubur ada azab. Di dalam kubur ada nikmat. Di dalam kubur ada kehidupan. Setelah itu akan datang lagi sangkakala kedua, ditiup sama Allah setelah hari kiamat. Maka yang bernyawa semua dibangkitkan di lapangan hasyar. Ada sekelompok manusia yang tidak percaya ini. Mereka mengatakan bahwa
Setelah mati habislah perkara. Tidak ada lagi urusan di sana. Orang ini mau dibilang beriman? Tidak. Maka kalau sudah tidak beriman, zahirnya di pandangan manusia itu orang paling baik. Dia bukan orang bertakwa yang dikehendaki oleh Allah. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati satu gereja. Yang di dalam gereja itu ada satu pembesar dari orang Nasrani. Terlihat di gereja itu. Orangnya zuhud. Orangnya badannya sudah kurus. Kenapa? Karena dia riyadhah. Riyadhah artinya banyak puasa, banyak menyendiri. Maka melihat itu orang, Umar bin Khattab menangis. Ditanya sebabnya menangis. Kenapa? Bukankah itu seorang pendeta Nasrani? Kenapa antum menangis? Maka Umar bin Khattab membacakan ayat amilatun nasibah, mereka beramal capi. Amilatun nasibah. Terus lanjutan ayat itu apa? Yusqa tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Di dunia capek beramal. Tetapi kelak pada hari kiamat akan dimasukkan dalam neraka yang membakar. Baru dikasih minum dengan air yang mendidih. Na'udzubillahi min dzalik, sesuai dengan gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air-air di neraka itu yang terbuat dari nanah, darah dan sebagainya itu kalau diminum isi perut jatuh semua yang di atas. Maka Umar menangis sedih. Di dunia zahirnya baik, di dunia zahirnya orang soleh, tetapi kelak menjadi cikal bakal orang yang akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena orang itu tidak beriman. Kalau pakai logika saja, paling bertakwa dia itu. Tetapi ketakwaannya itu bukan sesuai dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditolak. Kalau kita bahas lanjut lagi syarat yang kedua, biar tidak usah nanti panjang. Apa itu? Yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jelas-jelas syarat-syarat ini juga yang hanya ada dalam agama Islam. Kenapa? Kalaupun ada sebagian kelompok yang sholat, kelompok beragama, ya sholat dalam keyakinan orang Islam bukan sholat itu. Nomor satu, sholat harus dilandasi dengan keimanan. Yang kedua, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Biwasita atau bila wasita. Kamu melihat saya sholat dengan perantara atau tanpa perantara. Kalau tanpa perantara ya sahabat. Kalau dengan perantara mulai dari tabi'in, tabi'in, mereka mempelajari sholat Nabi lewat para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in lewat ulama dari kalangan tabi'in dan seterusnya. Begitu punya infak. Kalau seandainya ada yang infak tetapi tidak beriman, ya infaknya ditolak. Sudah kita bacakan ayatnya kemarin. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Satu dunia timur, barat, utara, selatan, dari bumi sampai ke langit, kekosongan dipenuhi dengan emas. Ada salah satu dari orang yang tidak beriman alias orang kafir membelanjakan semua itu, menginfakkan di jalan yang bagus. Maka Allah katakan sekali-kali tidak diterima. Pakai bukan la yuqbal tetapi la yuqbal. Pakai nafi ta'kid. Sekali-kali tidak diterima. Sudah tidak diterima diancam lagi. Ulaika lahum adzabun alim.
dan kelak pada hari kiamat tidak ada penolong bagi mereka. Yang berikutnya, alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yang beriman kepada Al-Quran hanya siapa? Orang Islam saja. Yang beriman wa ma unzila min qablik, dan kitab itu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum kamu, semua hanya diimani oleh orang Islam saja. Di luar tidak. Berkaitan dengan meyakini hari akhirat juga, yang meyakini full hanya orang Islam saja. Nah, sebagian manusia sudah saya jelaskan tadi, bahwa mereka tidak meyakini akan adanya hari akhirat. Allah sampaikan ulaika ala hudam mir rabbihim ulaika humul muflihun. Mereka inilah yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka, di atas jalan lurus. Dan mereka lah orang-orang yang sukses hakiki dan abadi di dunia dan di akhirat. Maka tidak ada celah sedikit pun memasukkan orang di luar Islam dalam ayat inna akramakum indallahi atqakum titik. Tidak boleh koma. Kamu paksakan, imanmu jadi terancam itu. Makanya menafsirkan Al-Quran tidak boleh hanya pakai logika. Tak boleh. Logika penting. Orang tidak punya akal, tidak cerdas, bagaimana mau? Tetapi logika itu hanya logika saja dipakai tanpa mendalami itu Al-Quran sendiri. Menengok ke ayat yang lain tanpa mendalami hadis, sebab turunnya itu ayat dan 12 macam ilmu yang lain, maka tafsir itu akan menyebab yang muncul adalah kefahaman yang sesat menyesatkan. Paham ya? Maka ini sudah karena asas logikanya sudah salah, mau tidak mau. Seharusnya kan menyerahlah, mengaku salah, selesai urusan dan bertobat. Allah Maha Pengampun. Tetapi selalu memaksa. Dia sendiri terjebak dalam kesesatan yang zahirnya itu susah untuk keluar, dan pengikutnya juga semakin terikat dalam kesesatan. Sangat berbahaya, kasihan. Semoga mereka bisa dikeluarkan oleh Allah dari kesesatan itu. Tidak ada tujuan lain, tidak ada harapan lain selain kita selamat. Mereka juga diselamatkan sama Allah, kita diselamatkan, mereka juga diselamatkan sama Allah. Nanti pembahasan berikutnya perbedaan Islam dan iman, insya Allah. Nah, ini karena salah penafsiran alias salah pengambilan makna dari zahir ayat. Ini yang menyebabkan dari mereka selalu menggambar-gemburkan itu, bahwa mukmin itu lebih tinggi dari muslim. Itu salah itu. Padahal muslim mukmin ini lazim malzum. Walaupun dari segi bahasa berbeda. Nanti insyaAllah di waktu berikutnya nanti kita bahas. Semoga bermanfaat. Subhanallah.